Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, salah satu rumah mewah di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar. Kebakaran bahkan sempat membuat warga sekitar panik. Sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Menara 2, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah pada dini hari. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat dan meluas. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari ruangan dapur saat ditinggal pemiliknya keluar dari dalam rumah. Dugaan sementara karena listrik. Oh, listrik ya Pak ya? Karena kebetulan rumah baru orangnya tinggal pergi, nggak ada yang masak, nggak ada yang apa. Sementara dugaannya kita belum mengetahui secara lebih lanjut, akan kita lakukan penyelidikan. Namun dari keterangan saksi yang ada di lapangan, api berasal dari wilayah dapur. Memastikan apakah korsleting ataupun ada gas, tapi kita belum bisa memastikan. Di dalam penyelidikan lebih lanjut ke kita. Tak ada korban dalam kejadian ini. Guna kepentingan penyelidikan, Polsek Kembangan mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Di Medan, Sumatera Utara, sejumlah rumah di permukiman para penduduk ludes terbakar. Kondisi jalan yang sempit sempat membuat proses pemadaman berlangsung dramatis. Pemilik rumah menangis histeris melihat rumahnya terbakar. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran melanda kawasan padat penduduk di lingkungan 6, Bagandeli, Medan Belawan, Kota Medan. Kebakaran yang sempat terekam video amatir ini sempat membuat warga sekitar panik berhamburan keluar rumah. Mengetahui rumahnya terbakar, pemilik rumah histeris hingga jatuh pingsan. Kondisi jalan yang sempit serta rumah yang terbuat dari papan dan kayu membuat api dengan cepat merambat, meludeskan rumah beserta isinya. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk bisa menjinakkan api, dibantu warga dengan alat seadanya. Seorang korban menyebut api berasal dari dalam rumahnya yang ditinggal pergi ke pasar. Asal api dari rumah siapa, Bu? Rumah Ibu ya? Ada ninggalin apa gitu, Bu? Nggak ada. Yang Nggak ada yang hidup. masak nggak? Pada mati. Sama sekali ada yang hidup. Jadi setelah tahu itu, Soalnya kulkas kan ada. Ada yang hidup lah pokoknya. Yang namanya listrik ada yang hidup. Kalau laporan sementara kan kita belum tahu hasilnya pasti. Itu kan perlu diteliti nanti oleh pihak kepolisian. Tapi untuk sementara dugaannya korsleting listrik. berapa rumah yang terbakar, Bang? Kalau terbakar 2 rumah. 2 rumah, Bang ya? Tapi kalau rumah yang rusak ada 3. Jadi totalnya Di belakang 5 jadinya. 5, Bang ya? Api berhasil padam 1 jam kemudian. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polsek Medan Belawan telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada jarak yang sangat dekat, kedua kelompok remaja saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Aksi tawuran kembali terjadi di Jalan Kampung Rawasawah, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada jarak yang sangat dekat, kedua kelompok remaja saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Aksi tawuran baru berhenti setelah polisi tiba di lokasi. Petugas juga mencari para pelaku hingga ke dalam gang. Akibat tawuran ini, sejumlah kendaraan dan warung milik warga hancur. Belum diketahui penyebab dari tawuran ini. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Seorang remaja menjadi korban penganiayaan usai laga Arema versus Persebaya di Lumajang, Jawa Timur. Korban terluka akibat sabetan senjata tajam. Kericuhan ini sempat terekam video amatir. Konvoi ratusan supporter ini terjadi di Jalan Imam Sujai, Lumajang, usai pertandingan Arema melawan Persebaya. Puluhan supporter berhenti melihat sejumlah supporter lawan yang tengah berkumpul di warung kopi. Tanpa alasan, puluhan oknum supporter menyerang dan menganiaya supporter lawan.
Akibat pengeroyokan ini, seorang remaja dari kubu salah satu supporter terluka, terkena sambetan senjata tajam dan dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryono Lumajang. Satreskrim Polres Lumajang hingga kini masih memburu para pelaku. Mereka tiba-tiba berhenti dan melakukan penyerangan kepada korban dan rekan-rekannya. Korban mengalami luka bacok di perut, di lengan, dan di paha. Namun untuk rekan-rekan yang lainnya tidak mengalami luka. Sehingga korban dilarikan ke RSB Lumajang. Polisi mengimbau masyarakat Lumajang agar tidak terpancing atas kejadian ini. Kasus pengeroyokan ini masih ditangani Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor terjadi pada sebuah rumah kos di Medan, Sumatera Utara. Pelaku masuk ke lokasi kejadian setelah merusak gembok pintu pagar. Komplotan pencuri beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Harmonika, Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku memanjat tembok untuk bisa merusak gembok pintu pagar. Pelaku lain beraksi dengan membobol kunci motor milik penghuni kos. Tak butuh waktu lama, para pelaku segera membawa kabur motor incarannya. Korban baru mengetahui kejadian ini pada pagi hari. Keretanya udah nggak ada, jam 8. Habis itu saya menghubungi ibu kos langsung, minta CCTV kan. Udah dari kirim ibu itu, langsung saya ke Polsek Sunggal, Lama. Aksi pencurian motor di lokasi ini kerap terjadi, namun belum ada yang ditindak polisi. Korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan melaporkan. Bisa diduga akibat balap liar, 2 kelompok remaja di Kota Padang, Sumatera Barat terlibat tawuran. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi memburu para pelaku. Aksi kejar-kejaran petugas kepolisian dengan pelaku tawuran terjadi di kawasan Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat. Mengetahui kedatangan petugas, belasan remaja peserta tawuran segera kabur. Tak hanya petugas, warga setempat pun melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang selama ini meresahkan. Usai kejadian, 14 orang pelaku tawuran dibawa ke Mapolresta Padang. Dari para pelaku tawuran disita sejumlah senjata tajam. Nongkrong dan sering melakukan aksi balapan di daerah-daerah tertentu di Kota Padang. Kemudian kami dengan tim melakukan penyekatan dan menangkap anak-anak yang sangat meresahkan ini dan dapat kami amankan 14 orang. Aksi tawuran ini kerap terjadi di lokasi yang berawal dari aksi balap liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Bisa diduga akibat sopir lelah dan mengantuk, kendaraan kren menabrak truk tronton yang parkir di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Sopir kren luka parah akibat terjepit kendaraannya. Kendaraan kren menabrak truk tronton yang parkir di pinggir jalan jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Sopir kren Pipin Arifin yang sempat terjepit dievakuasi warga ke Rumah Sakit Nadatul Ulama Tuban. Kecelakaan berawal saat kendaraan kren melaju dari Semarang menuju Tuban. Saya tidur di dalam kabin ya, Pak. Terus? Tahu-tahu itu ada suara duer itu kok. Supirnya itu tadi kecepet, tadi kan ada 1,5 jam lah di diakalin keluar tuh, Pak. Korban diduga kelelahan dan mengantuk sehingga kren yang dikemudikannya melaju keluar jalur dan menabrak truk tronton. Berjalan dari barat ke timur, karena lelah dan mengantuk, akhirnya dia bergerak ke kanan. Benturan terjadi menabrak truk tronton yang berhenti parkir di sebelah sisi selatan. Korban luka masih dirawat di rumah sakit. Menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga menghindari jalan berlubang, seorang siswi SMA di Blora, Jawa Tengah tewas tertabrak truk setelah terjatuh dari motornya. Ibu korban histeris melihat anaknya sudah tak bernyawa. Wanita ini menangis melihat putrinya tewas tertabrak truk di Jalan Lingkar Kamolan, Blora, Jawa Tengah. Pelajar SMA ini tertabrak truk dari arah berlawanan setelah terjatuh dari sepeda motornya saat pulang sekolah. Diduga motor korban oleng ke kanan karena menghindari jalan berlubang di depan SMP Negeri 3 Kamolan. Jasad korban dievakuasi petugas Satlantas Polres Blora ke rumah sakit. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pekerja Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terlibat pembobolan aplikasi Peduli Lindungi dan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Pelaku merubah hasil swab menjadi negatif dan mempelajari dari internet. Tiga petugas Satpam Bandara dan seorang petugas Afsek ditangkap polisi setelah terbukti membobol aplikasi Peduli Lindungi. Para satpam bertugas mencari calon penumpang untuk bisa mendapat hasil swab antigen dan PCR negatif, sementara petugas Afsek merubah di aplikasi Peduli Lindungi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku telah beraksi selama 5 bulan. Kita ini menginginkan KPS, kita hanya memasukkan saja ke aplikasi Peduli Lindungi. Ya, caranya bisa sampai terbit negatif itu, masa kamu masukin nih? Masukin aja, nanti ada pilihannya. Hah? Ada pilihannya nanti. Ya, kamu masuk akses ke Peduli Lindungi itu bagaimana? Browsing aja di internet. Browsing di internet? Iya. Nggak ada peran orang lain? Jadi main tunggal? Tunggal. Hasil penyelidikan polisi, komplotan pembobol aplikasi Peduli Lindungi ini telah membantu lebih dari 300 penumpang pesawat. Ratusan surat keterangan yang sudah dihasilkan. Berapa harga per surat itu pengakuannya? Ya, untuk masing-masing surat dikenakan kurang lebih harganya antara 200 sampai 300 ribu. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dengan barang bukti uang hingga peralatan lengkap komputer. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Influencer Indra Kents resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan trading online binary option atau binomo. Penetapan tersangka ini dilakukan usai pihak kepolisian memeriksa selama 7 jam. Usai pemeriksaan, Indra Kents langsung ditahan. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, influencer Indra Kusuma alias Indra Kents resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan trading online binary option binomo. Selain itu, tim penyidik juga menahan Indra Kents untuk 20 hari ke depan di rutan Barreskrim Mabes Polri. Tersangka ditahan bersama sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Hari ini telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Jam 08.30 tadi pagi, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eks Barreskrim Polri melakukan penahanan terhadap saudara Ika untuk masa waktu 20 hari. Dari kasus ini, tim penyidik Barreskrim Polri juga akan melakukan tracing terhadap aset Indra Kents yang kemungkinan akan menyeret sejumlah nama influencer atau afiliator lain yang akan diperiksa sebagai saksi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.